Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sahabat-sahabat semuanya ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mencari atau menentukan asal masalah di dalam ilmu faraid. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam ilmu faraid ada bagian-bagian pasti yang akan diberikan kepada ahli waris. Di sini diantaranya ada 1/2, 2/3, 1/3, 1/8, 1/4, dan 1/6. Inilah sahabat-sahabat semuanya yang menjadi dasar kita di dalam mencari atau menentukan asal masalah ini dari angka-angka yang di bawah ini. Dan untuk selanjutnya sahabat, kita langsung saja ke pembahasannya. Cara mencari dan menentukan asal masalah di dalam ilmu faraid itu ada 4 cara. Yang pertama dengan al-mumatsalah, yang kedua al-mudakhalah, yang ketiga al-muwafaqah, yang keempat al-mubayyanah. Oke sahabat, dan untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, untuk cara yang pertama di dalam cara menentukan atau mencari asal masalah ini bisa dengan al-mumatsalah. Bagaimana kita cara menentukan asal masalah dengan al-mumatsalah? Di sini wahiyya kaunul adadaini musawiyaini fi adadin. Jika ada dua bilangan yang sama di dalam bilangan tersebut, sahabat, itu cara yang pertama di al-mumatsalah. Sekali lagi, jika ada dua bilangan yang sama di dalam bilangan tersebut. Oke, kita contohkan di sini ada 2 dan 2 sahabat. Oke, jika ada ahli waris yang mendapatkan 1/2 dan juga ada ahli waris yang juga sama mendapatkan bagian 1/2, maka di sini ada angka yang sama. Di sini ada angka 2 dan juga ada angka 2. Maka cara untuk menentukan asal masalahnya sahabat, fayukhadu ahaduhuma musawiyaini. Tinggal kita ambil saja salah satu dari bilangan atau angka yang sama tersebut sahabat. Jika di sini angka yang samanya 2, maka kita ambil salah satunya. Berarti dari ahli waris yang mendapatkan 1/2 dan juga ahli waris yang mendapatkan 1/2, maka asal masalahnya di sini sahabat berapa? 2. Itu mungkin mudah sahabat. Atau contoh yang kedua, ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6, juga sama ada yang mendapatkan 1/6. Di sini ada dua bilangan yang sama atau angka yang sama sahabat. Di sini ada angka 6 ya, sama. Maka kita tinggal ambil saja salah satunya dari bilangan atau angka-angka yang sama tersebut. Di sini bilangan atau angka yang samanya 6, maka kita ambil salah satunya sahabat. Tinggal di sini untuk menentukan asal masalahnya kita ambil salah satunya. Berarti asal masalah dari 1/6 dan 1/6 berapa sahabat? 6. Itu cara yang pertama di dalam kita mencari asal masalah atau menentukan asal masalah. Bisa dimengerti sahabat untuk cara yang pertama al-mumatsalah. Yang kedua kita lanjutkan dengan cara al-mudakhalah sahabat, atau at-tadakhul, yaitu wahiyya kaunul adadaini mutapawiyaini fil adadi yufni asgharuhuma akbaruhuma fi marrataini au aktsara. Jadi jika ada dua bilangan yang berbeda, di dalam bilangan tersebut, bilangan yang lebih kecil itu bisa menghabiskan ke bilangan yang lebih besar.
baik di 2 kali ataupun lebih. Oke, kita contohkan saja sahabat. Di sini ada angka 2 dan 4. Ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4, sahabat. Di sini ada 2 bilangan yang berbeda, yaitu angka 2 dan angka 4, ya. Angka 2 ini, sahabat, angka yang atau bilangan yang kecil. Angka 4 ini adalah bilangan atau angka yang lebih besar. Di sini yufni asgharuhuma akbaruhuma. Yang lebih kecil ini, sahabat, bisa menghabiskan kepada bilangan yang lebih besar. Di sini angka 2 bisa menghabiskan angka 4, ya, di dalam 1 kali. Maka cara untuk menentukannya, payu khodu akbaruhuma. Maka kita tinggal ambil saja angka atau bilangan yang lebih besar, sahabat. Di sini ada angka 2 dan 4. Yang pertama, angka 2 ini bisa menghabiskan angka 4 yang lebih besar. Maka cara untuk menentukan masalahnya dari 1/2 dan 1/4 ini, kita tinggal ambil saja ya angka atau bilangan yang lebih besar, sahabat, yaitu angka 4. Jadi asal masalah dari 1/2 dan 1/4 itu berapa, sahabat? Asal masalahnya 4. Atau contoh yang lainnya, sahabat, di sini ada 2 dan 8. Ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 dan juga ada ahli waris yang mendapatkan 1/8. Di sini ada bilangan yang berbeda, sahabat. Ada angka 2 dan 8. Ya. Terus asgharuhuma yufni asgharuhuma akbaruhuma. Angka yang lebih kecil ini, sahabat, bisa menghabiskan angka yang lebih besar. Ya, di sini ada angka 2 bisa menghabiskan angka 8, sahabat, di dalam 4 kali, ya, di dalam 4 kali. Maka caranya sama, sahabat, payu khodu akbaruhuma. Maka ketika ada bilangan yang berbeda, bilangan yang kecil bisa menghabiskan bilangan yang lebih besar, maka untuk menentukan asal masalahnya, kita ambil saja angka atau bilangan yang lebih besar. Maka ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 dan 1/8, maka untuk menentukan masalahnya, sahabat, di sini kita tinggal ambil saja angka atau bilangan yang lebih besar. Berarti 1/2 dengan 1/8, asal masalahnya berapa, sahabat? 8. Oke, bisa dimengerti, sahabat? Itulah cara yang kedua di dalam menentukan atau mencari asal masalah, yaitu dengan cara al-mudakhalah atau at-tadakhul. Oke, dan untuk selanjutnya kita ke cara yang ketiga, yaitu al-muwafaqah atau at-tawakkuf, ya, yaitu wahia kaunul adadaini mutapawiyaini wala yufni asgharuhuma akbaruhuma bal yufni adadus tsalitsu ghairul wahid. Jadi intinya begini, sahabat. Jika ada 2 bilangan yang berbeda, ya, terus bilangan yang kecil itu bisa juga bilangan yang lebih kecil itu tidak bisa menghabiskan ke bilangan yang lebih besar. Tetapi bal yufni ada dustalitsu ghairul wahid, tetapi ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskan, sahabat, selain angka 1. Oke, kita contohkan saja untuk lebih mudahnya. Di sini untuk contoh yang pertama ada 6 dan 8. Ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6, ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Di sini yang pertama ada bilangan yang berbeda, yaitu angka 6 dan 8. Dan juga bilangan yang lebih kecil tidak bisa menghabiskan kepada bilangan yang lebih besar. Di sini bilangan atau angka 6 tidak bisa menghabiskan angka atau bilangan 8. Ya. Tidak bisa menghabiskan bilangan atau angka 8. Tetapi
ada bilangan yang ketiga atau angka yang ketiga yang bisa menghabiskannya sahabat selain angka atau bilangan 1. Di sini untuk 6 sahabat ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskannya. Berapa sahabat? 3 ya. Untuk angka 8 bilangan yang ketiganya yang bisa menghabiskannya berapa sahabat? 4 ya. Dan untuk selanjutnya sahabat, kita langsung kalikan saja secara silang sahabat. Itu lebih mudahnya. Angka 3 ini sahabat, kita kalikan saja ke angka 8. Yang 4 ini sahabat, kita kalikan saja ke angka 6. Oke, kita jumlahkan. 3 kali 8, 24. Ya. 4 kali 8, 24. Jadi untuk menentukan masalahnya adalah 24 dari 1/6 dan 1/8 sahabat. Oke, bisa dimengerti? Oke, untuk selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 4 dan 6 sama sahabat. Ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 dan juga ada yang mendapatkan 1/6, di sini ada dua bilangan yang berbeda, yaitu angka 4 dan 6. Dan juga bilangan atau angka yang kecil ini tidak bisa menghabiskan angka yang lebih besar. 4 tidak bisa menghabiskan angka 6 sahabat, tetapi ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskannya selain angka 1. Berarti untuk 4 bilangan atau angka yang bisa menghabiskannya berapa sahabat? 2. Untuk angka 6 yang bisa menghabiskannya bilangan yang ketiga sahabat berapa? 3 ya. Sama sahabat, kita kalikan saja ya. 2 secara silang, 2 kalikan ke 6, 3 kita kalikan ke 4. Berapa jumlahnya sahabat? 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Jadi untuk menentukan asal masalah dari 1/4 dan 1/6 ini berapa sahabat? 12. Itulah cara yang ketiga al-muwafaqah atau at-tawaqub. Dan untuk selanjutnya juga yang terakhir sahabat, di sini ada cara dengan al-mubayyanah atau at-tabayun. Bagaimana? Yaitu wahia kaunul adadaini mutapawiyaini wala yufni asbaruhuma akbaruhuma wala adadus salif. Jadi ketika atau jika ada dua bilangan yang berbeda sahabat, dan juga bilangan yang lebih kecil itu tidak bisa menghabiskan ke bilangan yang lebih besar, dan juga tidak ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskannya, maka itu cara ini yaitu cara yang ketiga, yaitu al-mubayyanah. Oke, kita contohkan saja sahabat. Di sini ada angka 3 dan angka 4. Ketika ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 dan juga ada bagian ahli waris yang mendapatkan 1/4. Bagaimana cara mencari asal masalahnya? Kalau dengan cara yang keempat al-mubayyanah sahabat, di sini ada dua bilangan yang berbeda. Di sini ada angka 3 dan 4, tentunya beda. Dan juga bilangan atau angka yang kecil itu tidak bisa menghabiskan kepada bilangan atau angka yang lebih besar. Di sini angka 3 tidak bisa menghabiskan ke 4 sahabat ya, ke angka atau bilangan 4. Dan juga tidak ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskannya sahabat. Tidak seperti al-muwafaqah, ada bilangan yang ketiga yang bisa menghabiskannya. Tapi di sini di al-mubayyanah ini tidak ada bilangan yang ketiga yang tidak bisa menghabiskannya. Bagaimana caranya sahabat di al-mubayyanah ini? Maka payudrobu ahaduma pil ukhro. Ini gampang sahabat, tinggal kalikan saja angka 3 ini ke angka 4 ya. Kalikan saja 3 ini ke angka 4. Berapa sahabat? 12. Jadi intinya di kasus al-mubayyanah ini adalah rumus perkalian sahabat. Oke, untuk contoh
Selanjutnya di sini ada angka 2 dan 3 sama sahabat. Ketika ada ahli waris mendapatkan bagian 1/2 dan juga ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Di sini ada bilangan yang berbeda, ada 2 dan 3, dan juga bilangan yang kecil tidak bisa menghabiskan bilangan yang lebih besar. Angka 2 ini tidak bisa menghabiskan angka 3. Maka caranya sama sahabat, kita tinggal kalikan saja 2 ini ke 3. 2 kali 3. Berapa sahabat? 6. Jadi asal masalah dari 1/2 dan 1/3 ini berapa sahabat? 6. Caranya kita tinggal kalikan saja 2 kali 3. Inilah cara yang keempat, yaitu al-mubayyanah. Oke sahabat, bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini, di pembahasan kali ini tentang bagaimana cara kita mencari atau menentukan masalah, bisa oleh sahabat-sahabat semuanya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi kesimpulannya, cara mencari atau menentukan masalah di dalam ilmu faraid bisa dengan 4 cara. Yang pertama bisa dengan al-mumasalah, yang kedua bisa dengan al-mudakhalah, yang ketiga bisa dengan al-muwafaqah, yang keempat bisa dengan cara al-mubayyanah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.